Halo semua dari jamanfotostudio.com, dan kali ini saya akan membahas sebuah video tentang post processing workflow untuk wedding gallery. Biasanya pertanyaan pertamanya pasti wedding gallery itu apa sih? Nah, saya jelaskan di sini wedding gallery itu adalah istilah yang biasa saya gunakan untuk sebuah job wedding yang albumnya adalah dihitung berdasarkan jumlah foto misalkan. Nah, itu seperti itu, tampilannya seperti ini ya, bentuk albumnya. Nah, itu yang harus diingat, yang pertama adalah susunan komposisi dari sebuah album itu, sebuah album wedding gallery itu adalah pengantin yang pertama, yang kedua adalah foto keluarga, dan yang ketiga adalah foto untuk momennya. Nah, biasanya komposisinya ini adalah foto pengantin itu sangat banyak. Bisa kan kalau misalkan pengantin itu kan biasanya ada satu baju, nggak mungkin satu baju ya, pasti ada 2 baju, dan 3 baju, 4 baju sampai 5 baju. Jadi itu adalah komposisinya. Yang pertama itu yang pasti harus ada, itu yang banyak. Yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga adalah momennya biasanya. Dan momennya itu juga nggak banyak. Yang penting cukup 3 halaman aja untuk di akhir. Nah, seperti berbeda dengan wedding magazine yang komposisinya adalah momen di awal, yang kedua itu bisa foto keluarga, terus yang ketiga adalah pose pengantin, atau bisa aja yang pertama momen, yang kedua pose pengantin, yang ketiga foto keluarga. Yang jelas seperti itu kalau untuk wedding magazine. Tapi kita nggak akan ngebahas wedding magazine di video ini ya. Kita akan ngebahas tentang wedding gallery di video ini. Jadi pada saat kalian memotret juga harus dipaku di kepala kalian bahwa nanti susunannya itu akan seperti ini kan. Biasanya itu kalau untuk yang 100 foto itu bisa 4-4, misalkan 4-4 itu jadi 1-2 halaman muka itu ya 8 foto. Jadi itu yang bersama pengantin satu baju pertama, misalkan baju putih, itu pasangan pengantin itu ada 8 fotonya. Terus halaman yang berikutnya pengantin perempuannya sendiri 4, pengantin laki-lakinya sendiri 4, atau apabila 6-6 seperti yang biasa saya lakukan, itu biasanya pengantin kapalnya itu ya yang berpose berpasangan itu ada 12, terus yang sendiri 6, yang laki-laki yang sendiri 6 perempuan. Nah, itu seperti itu tergantung jumlah bajunya. Saya akan memberikan sebuah penghitung yang saya gunakan, itu menggunakan Microsoft Excel. Jadi apabila saya mengedit, itu saya langsung mengedit menggunakan itu. Jadi misalkan nih baju pertama baju putih nih ada 12 atau ada 8 fotonya yang per pasangan, masukin itu, kita tinggal masukkan aja jumlah foto berdasarkan halaman yang digunakan aja. Nanti akan terlihat seberapa banyak sudah kita menggunakan halaman, dan sudah jelas nanti pas ketika saat kita menempelkan fotonya di album itu akan sangat gampang karena kita sudah tahu susunannya di album itu akan seperti apa. Jadi situ. Baiklah, kita mulai, kita lanjut ke komputer saya. Oke, jadi ini sekarang adalah sebuah job wedding ya, wedding gallery untuk 100 foto. Ini yang kemarin dipotret oleh salah satu asisten saya. Jadi ini job yang sederhana ya, jadi job sederhana, itu tidak mewah di gedung, ini hanya di rumah sederhana, dan juga cuma 100 foto. Itu jumlahnya bisa kita atur. Kalau saya sih biasanya ya saya bilang 100 foto itu tidak pasti 100 foto di albumnya, tapi 100 foto dan di albumnya tuh bisa 80, bisa 86, itu tergantung dari cukup atau enggaknya materi yang dipotret pada saat hari H, karena kan kita nggak tahu apakah foto keluarganya banyak atau sedikit. Jadi itu bisa kita atur semakin jadi fleksibel gitu di situ. Nah, untuk yang pertama saya lakukan, biasanya saya langsung memilih untuk ini, kalau yang ini sih ya, satu halaman itu 8 foto. Jadi ini saya pilih, ini supaya lebih jelas kita klik large icon. Ini seperti ini, kita pilih di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, misalkan contohnya seperti itu ya. Ini dia pasti bakal motret lebih untuk jaga-jaga apabila ada yang ngeblur atau ada yang kurang bagus. Ini contoh aja saya masukkan lalu ke Photoshop. Ini saya sudah memiliki frame untuk format PNG. Jadi apabila nanti setelah diedit, kita tinggal paste aja framenya supaya tidak terlihat polosan pinggirnya ya di situ. Nah, tadi ada yang foto yang ngeblur, itu biasanya saya langsung ganti, tapi ini hanya sampel saja. Jadi seperti itu ya. Ini 8. Contohlah kita taruh edit 8 ya. Yang pertama yang kita lakukan, contoh saya adalah menghilangkan jerawat dulu seperti itu ya. Untuk jerawatnya kita pakai healing brush. Biasanya di sini kita hilangkan jerawatnya dulu seperti ini. Oke, atau lebih cepat itu pencet tombol J itu di
di keyboard ya, biasanya J. Oke, setelah selesai contoh seperti ini lumayan bersih ya pengantinnya, biasanya pengantin juga banyak jerawatnya, itu juga cukup menyita waktu. Nah setelah selesai ini saya biasanya Ctrl J. Nah oke, setelah Ctrl J ini akan menjadi 2 layer. Saya biasanya menggunakan Portraiture. Portraiture ini adalah plugin yang saya install untuk menghaluskan kulit di situ ya. Oke, nah setelah selesai saya sekali lagi menggunakan plugin yang namanya adalah Topaz. Topaz di sini ini saya suka pakai Topaz, dan ini saya sudah bikin 1 buah preset yang intinya adalah untuk membuat kulitnya menjadi lebih halus lagi dan terlihat lebih cerah dibandingkan dengan aslinya. Nah, sulitnya untuk memotret baju putih ini biasanya wash out ya, seperti ini ya. Dia terlalu terangnya seperti ini, tapi yang penting si detail dari perempuannya ini tidak wash out. Kalau laki-laki sih ya segini lah, lumayan lah, nggak apa-apa lah. Tapi yang penting ini perempuannya ini masih terlihat detailnya ini cukup lumayan bagus ya, tuh seperti ini. Nah, oke, setelah selesai ini di layar bawah nih. Ini layar bawah dan ini layar atasnya, ini layar 1 dan tadi layar 0 ya. Kita klik di sini untuk add layer mask. Setelah add layer mask, jangan lupa untuk pakai brush di sini. Ini hitam di atas dan putih di bawah untuk membuka, dan ini harusnya saya biasanya menggunakan 20%. Ini lalu kita sapu di bagiannya kulitnya saja. Jadi bagian kulitnya saja ini saya sapu ya. Seperti ini. Pastikan kalian tidak menghilangkan make upnya. Jadi bagian ini jangan disapu, bagian alis, bibir, terus bagian bawah hidung boleh. Nah hidungnya tuh jangan, karena di hidungnya tuh ini ada shadow. Jadi apabila kita sapu itu biasanya akan terlihat menjadi flat di bagian hidungnya. Jadi harus hati-hati juga, jangan sampai kita menghilangkan makeup yang sudah ada. Oke, kita laki-lakinya kita sapukan lagi seperti ini ya. Kumisnya nggak apa-apa biar tidak terlalu terlihat. Oke, bagian sini. Nah kalau untuk hidungnya kita bisa tinggal tarik ke bawah sekali dan sudah. Oke, leher. Terus kalau mau kupingnya boleh, kuping kita ke bawah ke bagian tangan biar tangannya juga lebih halus. Oke, bagian sini lebih gelap. Nah, oke, setelah selesai itu saya klik lagi di sebelah sini dan saya Ctrl J lagi atau di copy lagi layarnya, dan biasanya saya menggunakan high pass. Di sini high passnya 3. Oke, terus nanti kita rubah ininya menjadi overlay. Nah, di sini perbedaannya high pass dengan enggak, coba perhatikan detail di sini, ini tanpa high pass, ini dengan high pass. Jika kalian perhatikan di area sebelah sini, ini tanpa high pass, dengan high pass ini terlihat lebih tajam. Itulah fungsi dari high pass itu, seperti itu, untuk mempertajam si gambarnya. Nah, biasanya saya melakukan detail ya dengan mata segala macam, tapi ini hanyalah sampel untuk post processing secara keseluruhan, dan biar tidak terlalu panjang juga videonya. Seperti itu pada basicnya ya. Jadi apabila kalian nanti ingin memutihkan giginya, memutihkan matanya, itu silahkan saja dilakukan. Tapi jangan lupa untuk menghitung berapa lama kalian habiskan dalam satu foto, karena kan banyak fotonya. Jadi otomatis kalian harus menghitung berapa banyak waktu yang kalian habiskan hanya untuk mengedit sebuah foto. Jadi kalau misalkan satu fotonya itu 1 menit, kalau misalkan kalau misalkan satu foto 1 menit, berarti kalau 100 foto itu kan 100 menit. Nah, tapi kan tidak mungkin 1 menit kan. Kadang kalau misalkan satu foto itu bisa makan 10 menit, ya otomatis kan berapa banyak kalau misalkan untuk 100 foto. Nah, itu di situ. Jadi harus kalian perhatikan. Setelah selesai, saya biasanya memberikan satu lagi. Di sini ada add brightness contrast untuk 10, untuk hanya memberikan sedikit kontras ya. Setelah selesai, saya merge layer lalu klik crop, dan ini saya sudah punya presetnya juga, bikin sendiri saja. Ini cukup gampang. Ini 10x14 untuk yang 4R. Lalu kalian tekan enter. Setelah enter dia nge-crop. Nah, klik lagi di sebelah sini di yang frame 4R-nya ini ya. Saya nanti akan kasih frame ini buat kalian, bisa kalian download di box deskripsi di bawah untuk linknya. Lalu kembali lagi ke sini dan kalian paste, nanti akan ada framenya seperti ini. Jadi tidak hanya polosan. Macam-macam ada fotografer lain yang di blur pinggirnya terus dikasih stroke, itu terserah kalian. Yang penting ini adalah sampel aja seperti ini ya. Setelah selesai kalian tinggal save. Lalu save, kalian kasih nama 01, 02, 03 dan seterusnya ya. Jadi itu seperti itu. Lalu kalian bereskan untuk foto-foto berikutnya. Nah, jangan lupa ini kan untuk yang close up-nya. Biasanya untuk yang seluruh badan, salah satu yang harus kalian perhatikan juga adalah
sampah nih seperti ini, saya suka selalu bilang ke asisten saya, perhatikan pelaminan itu jangan sampai ada sampah, karena kalau ada sampah itu membuang-buang waktu untuk mengeditnya, karena kan lebih simpel dan lebih efektif dan butuh beberapa detik apabila si asisten saya itu langsung membersihkan sampah tuh di lokasi, tanpa harus membuat saya harus mengedit, menghilangkan sampahnya satu persatu di editing. Seperti ini ada pancingan anak kecil nih, kenapa ada bisa di situ ya, itulah uniknya untuk pernikahan Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi setelah kalian selesai melakukan post processing ya, atau untuk editing ini, nanti kalian hitung jumlahnya. Contohlah misalkan saya setelah mengedit ke 8 ini, lalu ini ada album kalkulator yang saya buat sendiri ya dari Excel. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 20 di bawah ini ya. Ini saya coba perbesar. Ini adalah halaman album. Ini yang pertama ini udah pasti cover 8R ya. Yang ini yang kedua, yang ketiga sampai dengan yang 20 ini adalah 4R-an. Ini kalau misalkan kalian maksimal nih. Saya maksimal misalkan nyetaknya 80 misalkan ya. 80 misalkan. Atau 100 deh misalkan kayak tadi ya 100. Nah ini kalian di halaman 2 tadi kan sudah pasti jelas 4. Yang halaman berikutnya, yang halaman 3 adalah 4. Otomatis kan 8. Nah terus kalian ngedit lagi, nanti tambahin lagi 4 lagi, terus 4 sampai dengan nanti apakah kalian sudah cukup semuanya sampai sini atau belum gitu. Jadi ini adalah untuk menghitung jumlah foto yang akan dipasang di album nanti. Kalau misalkan saya biasanya memotret untuk wedding gallery ini, potret ini selalu berdiri semua pengantin itu. Jadi untuk yang landscape-nya itu saya biasanya gunakan untuk apabila ada kolasean 8R. Jadi apabila materinya tidak cukup atau keluarganya sedikit misalkan, itu saya seling pakai yang ukuran 8R lagi supaya terlihat lebih penuh. Nah di situ ya. Jadi setelah selesai kalian mengatur di sini jumlah, mengedit plus, jadi edit tambahkan di sini, edit tambahkan di sini, sehingga nanti sudah penuh sampai ke bawah gitu ya, sesuai dengan yang kalian ini. Misalkan 76, oh tidak apa-apa 76 cukup misalkan ya. Itu setelah selesai nanti kalian melakukan proses selanjutnya adalah untuk mencetak ya. Di sini ini yang sudah selesai saya cetak, ini di sini 4R. Sudah selesai saya edit ya. Jadi ini untuk 8, terus ini baju merah, baju ungu, terus juga ada foto keluarganya sedikit. Ini ada foto juga untuk momennya sedikit saja karena memang kan ini untuk budget yang sederhana. Nah setelah ini saatnya kita untuk ke ruang cetak. Jadi kita akan mulai proses selanjutnya, yaitu untuk mencetak si editan ini ke printer yang saya miliki. Ini adalah komputer khusus yang saya gunakan untuk proses cetak ya, menggunakan Fujifilm software khusus, dan saya koreksi warna juga menggunakan si software itu ya. Nah di situ. Terus juga ini printer yang saya gunakan yaitu menggunakan Frontier S TX100 dari Fujifilm dengan kertas originalnya juga, dengan tintanya juga original Fujifilm. Printer ini harganya 65 jutaan. Jadi kalau kalian ingin memiliki printer seperti ini, kalian bisa hubungi saya bisa mengenakan kalian dengan sang agen dari Fujifilm, dan ini hasilnya seperti ini. Nah ini untuk album saya menggunakan alis 10 sheet. Jadi ketika saya pasangkan saya perlu menggunakan penggaris supaya rapi ya, posisinya tidak berantakan atau tidak nyerong. Lalu saya tutup plastiknya menggunakan tisu. Jadi seperti itu supaya pastikan juga tidak ada udara yang terjebak di dalam si plastiknya, karena itu akan menyebabkan gelembung dan hasilnya tidak bagus. Nah untuk yang foto posenya itu saya mengukur juga dari atasnya 2 cm, dari samping kanannya itu berapa senti gitu. Jadi supaya itu tetap rapi. Jadi pastikan kalian menggunakan penggaris ya untuk patokannya, dan juga pastikan tangan kalian bersih, karena dikhawatirkan apabila tidak bersih nanti tangan kalian akan mengotori albumnya atau bahkan mengotori si foto itu. Nah ini setelah selesai kita pasang, ini seperti ini hasilnya. Jadi tersusun dengan rapih ya, setiap halamannya seperti ini. Nah seperti ini juga. Nah dan juga buatlah CD soft filenya dengan menggunakan label serta box mica supaya terlihat lebih rapi. Demikian video tentang post processing waffle ini untuk wedding gallery ya. Semoga bermanfaat, dan saya Sum Elvin dari jawafotostudio.com. Jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya, terus juga subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan tentang video-video yang saya akan upload setiap minggunya, dan komentar jika kalian mempunyai pertanyaan tentang apapun itu. Bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar, dan sampai jumpa.